Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini sequel keempat dari program soal pilih ganda. Di sini kita bakal bikin skor. Langsung aja buka kelas pengolah soal. Kita bikin dulu variabel integer JWB benar untuk jawaban benar dan JWB salah untuk jawaban yang salah. Terus satu lagi float nilai. Ketiga variabel ini buat ngitung berapa jawaban yang benar, berapa jawaban yang salah, dan dari jawaban yang benar akan menentukan berapa nilai yang didapatkan oleh pengguna. Kita geser ke fungsi cek jawaban. Jika jawabannya benar, maka kita tulis JWB benar plus plus, supaya jumlah jawaban yang benar nambah. Begitu juga pada bagian else, kita tulis JWB salah plus plus, supaya juga jumlah jawaban yang salahnya nambah. Sekarang kita ke fungsi opsi. Setelah saya pikir-pikir, pengkondisian is hasil kita hapus aja. Lalu di sini kita tambahkan pengkondisian baru. If indeks soal sama dengan max soal yang dikurangi 1, maka is hasil true. Jadi seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, jika is hasilnya true, artinya soal telah dikerjakan semuanya. Kita lanjut pada else. Nah, perintah indeks soal plus plus dan ambil soal, kita pindahkan ke else ini. Oh ya, kita tambahkan lagi panel.setActive true di fungsi opsi ini. Kemudian, untuk menghitung berapa jumlah nilai yang didapatkan, kita buat fungsi baru. Kita bikin aja private float hitung nilai. Kemudian di dalamnya kita bikin rumus hitungannya, yaitu nilai sama dengan float JWB benar. Jadi JWB benar ini kan tadi variabelnya integer, jadi harus kita casting dulu ke float. Kemudian dibagi dengan max soal, lalu dikali 100. Kalau sobat mau bikin nilai tertingginya adalah 10, maka sobat ganti aja 100 ini jadi 10. Oke, karena fungsi yang kita bikin ini butuh nilai balikan, artinya butuh perintah return, maka kita return aja di rumus nilainya. Jadi ketika kita panggil fungsi ini, nanti hasil nilainya langsung kita dapatkan. Oke, lalu public game object panel ini kita pindahkan ke atas saja biar rapi. Kemudian tambahkan public game object IMG penilaian, kemudian IMG hasil, supaya kita bisa akses game object IMG penilaian dan IMG hasil. Dan tambahkan juga public text txt hasil untuk menampilkan hasil. Kita ke fungsi update, kita tambahkan pengkondisian lain di dalam pengkondisian panel.ActiveSelf. Kita tambahkan if is hasil, maka kita aktifkan IMG penilaian dan matikan IMG hasil terlebih dahulu. Kemudian kita kondisikan lagi, jika variabel durasi penilaian kecil atau sama dengan 0, maka setelah itu kita tulis txt hasil.text sama dengan dalam kutip jumlah benar, kemudian di luar kutipnya kita bikin tambah, kita tambahkan variabel JWB benar, kemudian tambah lagi, kutip lagi, terus /n. /n ini buat bikin baris baru pada string. Kemudian jumlah jawaban salah, di luar kutip kita tambahkan lagi variabel salah, kemudian tambah lagi kutip /n nilai, di luar kutip kita tambahkan lagi perintah hitung nilai. Sintak ini untuk menampilkan jawaban benar, kemudian jawaban salah, dan juga hasil skor yang kita dapatkan ke komponen UI. Kemudian kita matikan IMG penilaian dan hidupkan IMG hasil. Dan kita set durasi penilaiannya jadi 0, karena nggak kepake lagi setelah semua soal dijawab. Kita bikin else. Nah, di dalam else kita hidupkan IMG penilaian dan kita matikan IMG hasil. Lalu kita masukkan pengkondisian durasi panel yang ada di atas ini ke dalam nestnya si else. Oke, kita save. Kembali ke Unity. Kita lihat lagi inspektor Kang atur. Untuk IMG penilaian, IMG hasil, dan TXT hasil masih kosong. Jadi kita tarik game object IMG penilaian ke kolom IMG penilaian, terus IMG hasil ke IMG hasil, dan teks pada IMG hasil ke kolom TXT hasil. Oke, kita tes. Kita coba jawab hingga soal terakhir. Nah, bisa kita lihat setelah soal dijawab semua, akan muncul jumlah jawaban yang benar dan jawaban yang salah, sekaligus skor yang kita dapatkan. Kita coba buka aset soal, lalu kita tambahkan mungkin sampai 5 soal. Ingat ya dengan format yang telah kita tetapkan pada video-video sebelumnya. Nah, setelah soalnya selesai kita tambahkan,
Kemudian kita save, balik lagi ke Unity, dan kita coba play lagi. Nah, bisa kita lihat soal yang baru kita buat tadi langsung muncul. Artinya, sobat bisa menambahkan soal pada aset soal kapanpun sobat mau. Karena kode program yang telah kita buat sejak episode 1 itu, ya kode programnya dinamis. Oke, cukup sampai di situ dulu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan menambahkan waktu pengerjaan soal. Atau mungkin nanti kita buat soalnya random. Terima kasih telah menyaksikan video ini sejak episode 1. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.